Kuman terdiri atas kelompok bakteri, kelompok jamur, kelompok virus. Itu yang dipelajari dalam mikrobiologi. Tentu saja ada satu lagi, protozoa, itu kita tidak pelajari dalam mikrobiologi, melainkan dalam parasitologi. Kuman berukuran sangat kecil. Tidak dapat kita amati dengan menggunakan mata secara langsung. Untuk melihat kuman, kita harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Mikroskop yang banyak digunakan adalah mikroskop cahaya. Sebelum kita bisa melihat kuman, ya, dalam praktikum ini kita contohkan bakteri. Ya, kita akan mencoba mengamati bakteri. Untuk bisa melihat bakteri, maka bakteri ini harus dipersiapkan. Kita harus membuat slide atau preparat bakteri. Preparat bakteri yang kita akan buat adalah preparat kering dan terfiksasi. Kering karena dia betul-betul kita keringkan. Terfiksasi artinya kita buat hapusan atau suspensi bakteri ini melekat cukup kuat pada permukaan kaca objek. Yuk kita saksikan video pembuatan preparat kering terfiksasi untuk bakteri. Kita akan membuat preparat spidol, kaca objek, sumber bakteri, lalu ada pembakar Bunsen, ada korek api, ada penjepit kaca objek, ada larutan NaCl fisiologik untuk membuat suspensi kuman, ada jarum inokulasi, loop. Pertama kita nyalakan dulu pembakar Bunsen, nyalakan dulu korek, baru membuka keran gas. Jangan sebaliknya ya. Setelah menyala, kita bisa atur supaya menyalanya bagus biru apinya. Lalu kita menjepit kaca objek, kita lewatkan di dalam api. Kita bakar lewat-lewat saja, bukan cuma dipanaskan ya, supaya membakar lemak dan kotoran. Lalu kita menggunakan marker permanen buat 2-3 lingkaran di atas kaca objek tersebut. Tujuannya untuk membatasi tempat kita membuat hapusan. Di luar lingkaran ini kita tidak membuat hapusan, sehingga nanti kalau di bawah mikroskop kita bisa membatasi, dicari hanya di daerah situ saja. Di sebelah kirinya ada jarak kira-kira 1 cm ya. Lalu kita balik yang ada spidolnya di bawah, supaya nanti kalau saat proses pewarnaan spidolnya tidak terkena larutan yang bisa mengurangi intensitasnya. Lalu kita ambil NaCl fisiologik untuk membuat suspensi. Kita sterilkan dulu osenya sampai membara. Lalu mulut tabung kita lewatkan di api. Ya, kita bisa ambil beberapa ose. Kita letakkan di dalam lingkaran. Kalau suspensi bakteri sudah tersedia, bisa langsung digunakan. Kalau ini belum tersedia, jadi kita akan membuat suspensinya di atas kaca objek. Kita letakkan dulu secukupnya larutan NaCl fisiologik. Jadi jangan kumannya dulu dicolek dari cawan Petri, bentuknya seperti pasta ya. Jangan kuman dulu, tetapi air dulu, NaCl fisiologik. Kita tutup kembali. Kita kembalikan tabung ke tempatnya dan osenya juga kita sterilkan kembali.
Sekarang kita akan mengambil kuman yang kita mau. Ya, sudah terpisah menjadi koloni-koloni. Kita sterilkan kembali ose. Kumannya sudah jelas yang kita mau ya. Kita dinginkan dulu dengan menyentuhkannya ke permukaan agar, bolak-balik, bolak-balik. Lalu kita colek secukupnya dari satu koloni. Ya, satu koloni itu kelihatan satu koloni, kemarinnya itu satu atau beberapa bakteri. Setelah diinkubasi menjadi satu koloni, jumlahnya miliaran ya, tetapi secara genetik homogen. Nah, kita campurkan kumannya, membentuk suspensi di situ. Kita bakar lagi ya untuk mengambil kuman yang sama. Untuk kita buat apusan di dalam lingkaran yang kedua. Ya, kita dinginkan dulu osenya. Ya, kita ambil arahnya menjauhi badan kita ya, supaya kalau terjadi sesuatu tidak loncat nanti koloni kumannya ke tubuh kita ya. Ya, nanti itu untuk lingkaran kedua. Di dalam lingkaran ya, supaya nanti kalau kita cari di bawah mikroskop, kita tidak akan cari di luar lingkaran. Kita buat suspensi dengan lembut ya. Jangan digerus, nanti selnya rusak. Kita bakar kembali osenya, didinginkan. Ya, kalau bisa sih diambilnya dari koloni yang sama ya, jadi sedikit-sedikit kalau memungkinkan. Nah, selesai ya untuk membuat suspensinya. Kita sterilkan kembali loopnya, ose. Kita kembalikan ke tempatnya. Lalu ini harus dikeringkan preparatnya. Biasanya ditaruh di udara, tapi lama ya. Jadi, supaya bisa dipercepat, kita hangatkan. Letakkan dengan dipegang sama tangan, jangan sama penjepit ya. Di atas api. Kalau kurang hangat, turunkan. Terlalu panas, kita naikkan ya. Proses saya percepat ya. Ya, videonya dipercepat sampai nanti terbentuk apusan yang berwarna keputihan, putih-putih. Kalau putih sekali berarti overcrowded nantinya. Kita tidak bisa mengamati susunan selnya. Yang bagusnya itu adalah ya agak putih sedikit saja gitu ya. Seperti awan tipis, jangan seperti awan pekat. Awan yang putih berarti akan overcrowded. Langkah selanjutnya adalah melakukan fiksasi ya. Supaya tujuannya satu, dibakar di atas dalam api supaya kuman mati. Kedua, kumannya menempel pada kaca objek. Kenapa harus nempel? Karena nanti harus melalui proses pewarnaan. Caranya 3 kali 1 detik dilewatkan di dalam api. 3 kali. 21, 22, 23. Ya, preparat selesai, siap diwarnai. Selanjutnya, setelah kita membuat preparat bakteri yang kering dan terfiksasi, kita harus melakukan pewarnaan atau pengecatan bakteri. Mengapa? Karena pada umumnya ya bisa dikatakan hampir semua bakteri itu bersifat transparan. Kalaupun berwarna, karena ada pigmen itu sangat kecil dan tidak signifikan untuk bisa diamati. Tujuan pewarnaan ini supaya bakteri ini bisa kita amati bentuk selnya apa. Batang, atau bulat, kokus, atau variasinya. Juga kita bisa mengamati susunan selnya.
apakah tersendiri, berdua, berempat, atau tetrat, berdelapan, seperti anggur, seperti rantai, dan sebagainya. Saat ada banyak sekali cara untuk mewarnai bakteri. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik yang ditemukan oleh Hans Christian Gram yang dikenal sebagai teknik pewarnaan Gram. Selain bisa mengamati bentuk dan susunannya, teknik pewarnaan Gram ini atau pengecatan Gram ini juga bisa menunjukkan perbedaan yang sangat besar dari dua kelompok bakteri, yaitu bakteri Gram positif yang biasanya akan berwarna ungu dan bakteri Gram negatif yang berwarna merah. Yuk kita saksikan video berikut ini. Pewarnaan dibutuhkan larutan kristal violet, Lugol, aseton alkohol, decolorator ya, dan safranin, counter staining. Lalu air dibuat mengalir sebesar ekor tikus untuk nanti membilas. Nah, itu kaca objek diletakkan di atas jembatan ya, kita namakan jembatan. Pertama teteskan larutan kristal violet ya, jangan boros, letakkan saja di dalam lingkaran. Biarkan selama 1 menit. Ini proses video saya percepat ya. Setelah 1 menit, sisa zat warna dibuang, lalu kita bilas. Bilasnya dengan melewatkan air, jangan sampai jatuhnya air di dalam lingkaran, nanti bisa tererosi ya. Kena jari tidak apa-apa, kena pinggiran lingkaran tidak apa-apa, tapi jangan jatuh di dalam lingkaran. Lalu kita kiprat sedikit ya, untuk jangan mencegah pengenceran larutan berikutnya, yaitu Lugol. Kita teteskan, lalu kita akan biarkan selama 1 menit. Ini larutan more than istilahnya ya, untuk memperkuat ikatan kristal violet dengan peptidoglikan. Tunggu 1 menit ya, saya percepat. Setelah itu kita buang sisanya, lalu kembali kita bilas, lalu kita kiprat sedikit ya, supaya sisa airnya juga terbuang. Nah, lembut saja, jangan sekuat tenaga ya. Lalu kita melakukan decolorizing, itu menggunakan aseton alkohol. Ini tidak menunggu lama, teteskan, goyang-goyang, lalu dibuang langsung. Perhatikan tetesannya, kalau masih berwarna ungu kita teteskan terus. Tapi kalau sudah tidak berwarna ungu, tetesan buangnya jangan dilanjutkan, stop. Biasanya cukup 2 kali, ya kadang juga 3 kali. Jangan lupa segera kita bilas lagi. Kalau tidak, nanti warna ungunya hilang semua. Ya, Gram positif pun akan hilang ungunya. Ya, bukan itu yang kita mau. Nah, terakhir, kita berikan larutan pewarna counter staining, yaitu safranin yang berwarna merah. Kita biarkan selama 30 detik ya. Jadi percepat juga. Lalu sisa zat warna kita buang. Kita bilas. Ya, jangan sampai tetesan aliran airnya jatuh di dalam lingkaran ya, supaya tidak tererosi. Walaupun sudah terfiksasi, tapi bisa saja berkurang karena aliran air. Nah, kita matikan kerannya ya. Selanjutnya kita
keringkan. Ya, tidak boleh digosok untuk mengeringkannya, karena nanti bisa hilang kumannya. Kita menggunakan tisu, kita bungkus, lalu kita tepuk-tepuk halus. Tidak boleh ditotol-totol, tidak boleh digurat-gurat, tidak boleh. Lembut saja. Nah, mungkin tidak terlalu kering, tetapi itu sudah cukup. Nah, preparat ini siap untuk diamati di bawah mikroskop. Nah, pada tahap ini kita sudah memiliki preparat bakteri yang siap untuk dilihat menggunakan mikroskop cahaya. Dalam video berikut ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan mikroskop sampai pada akhirnya kita bisa melihat bakterinya. Yuk kita saksikan video berikut. Ya, naikkan kondenser. Gunakan lensa dengan perbesaran paling lemah untuk kita mencari cahaya. Bisa dengan kaca objek terpasang maupun belum terpasang. Yang penting cahaya sudah masuk ke dalam lensa. Itu preparatnya, kita letakkan di atas meja mikroskop. Lalu tugas kita adalah mencari daerah yang banyak nodanya. Itulah yang banyak kumannya. Letakkan di tengah medan pandang, supaya nanti kalau pakai lensa objektif perbesaran kuat yang diameternya lebih kecil, kita tidak usah susah-susah mencari, karena posisi sudah diatur di tengah medan pandang. Lalu kita siapkan minyak imersi, cukup 1 tetes untuk setiap lingkaran, tidak usah sampai tergenang. Lalu kita teteskan minyak imersi, jangan sampai alat tetes atau kayunya itu menyentuh permukaan preparat, karena bisa membuat bakteri yang nempel jadi lepas. Ya, 1 tetes untuk setiap lingkaran. Ya, kita lihat dari pinggir ya. Selanjutnya kita geser, kita ganti kaca objek, lensa objektifnya dengan perbesaran 100 ya, 100 untuk objektif, okulernya 10, jadi perbesarannya 1000 kali. Nah, ini diturunkan menggunakan makrometer sampai lensa objektif tepat menyentuh permukaan minyak. Jangan dilanjutkan, cukup sampai menyentuh. Selanjutnya gunakan mikrometer, tidak lagi makrometer, untuk mencari fokus. Nah, bisa dinaikkan, diturunkan sampai nampak kumannya dalam fokus. Nanti hasilnya diperlihatkan ya.